Danajaya Iriarachi. I see something. I see something. Danajaya Iriarachi. Just like the flowers. All of us has something special. Makes us as do you know what makes you special? Now the answer to that can be a little difficult to find. Sometimes life has a cruel way. And when you're broken, it's very difficult to feel special. It's not sad, my fellow flower. Anda dan saya tidak jauh berbeda dari bunga ini. Sama seperti bunga ini unik. Kamu juga unik. Kita semua memiliki sesuatu yang istimewa yang membuat kita cantik. Apakah Anda tahu apa yang membuat kita cantik? Apakah Anda tahu apa yang membuat kita istimewa? Sekarang, jawabannya mungkin agak sulit ditemukan karena terkadang hidup memiliki cara yang kejam untuk memilih kelopak Anda, membelah Anda menjadi dua dan membuang Anda ke tempat sampah. Dan ketika Anda hancur, sangat sulit untuk merasa istimewa. I remember the first time I was 17 years old. I only flunked high school and managed to get myself arrested. Now, I wasn't afraid of the cops. There was one person I was very afraid of. That was my mom. Tuan Ketua Kontes dan rekan-rekan bunga, saya ingat pertama kali saya bangkrut. Saat itu saya berusia 17 tahun. Saya sudah gagal di sekolah menengah atas dan berhasil membuat diri saya ditangkap. Sekarang, saya tidak takut pada polisi, tetapi ada satu orang yang sangat saya takuti. Itu adalah ibu saya. Raise your hand if you have emotional monuments. Put them all together, you get mama. I could hear a scream outside the police station. Even the cops were afraid. She came up to me, held the iron bar, looked into my eyes, and I saw a tear coming down. Now I've seen my mama cry before. But mothers cry 3 types of tears. Tears of joy, tears of sorrow, tears of shame. And when the son sees a mother cry, tears of shame, that's a life change. She looked at me and said, son, I want you to be a better man. That night, when I drove home, my dad was waiting for me at home. Now my dad is a cool man. Raise your hand if you have a cool name. Put them all together, you get my dad. Angkat tangan Anda jika Anda memiliki ibu yang emosional. Biar kulihat, kumpulkan semuanya, dan Anda mendapatkan nama saya. Aku bisa mendengarnya berteriak di luar kantor polisi. Bahkan polisi pun takut. Dia datang ke saya memegang jeruji besi dan menatap mata saya. Dan saya melihat air mata mengalir di wajahnya. Sekarang, saya pernah melihat mama saya menangis sebelumnya. Tetapi, seorang ibu menangis dengan 3 jenis air mata. Air mata kebahagiaan, air mata kesedihan, dan air mata rasa malu. Dan ketika seorang anak laki-laki melihat ibunya menangis karena malu, itu adalah momen yang mengubah hidup. Dia menatapku dan berkata, "Nak, aku ingin kamu menjadi pria yang lebih baik." Malam itu ketika saya pulang, ayah saya sedang menunggu saya di rumah. Sekarang, ayah saya adalah ayah yang keren.
Angkat tangan Anda jika Anda memiliki ayah yang keren. My dad came up to me and said, son, it's okay. You flunked your exams. You already got arrested. That's fine. You get that from your mother's side. I want you to start working immediately. And I said, okay. So my dad took me to meet one of his friends called Sam. Now, Sam was an accountant who had an accounting firm and had generously decided to make me his personal assistant. And there he was. He looked like a teddy bear. But this man was special. I looked at him, and he looked at me. And then he said the most amazing thing. Kumpulkan mereka semua dan Anda mendapatkan ayah saya. Ayah saya mendatangi saya dan berkata, "Nak, tidak apa-apa. Kamu gagal dalam ujianmu, kamu sudah ditangkap, tidak apa-apa. Kamu mewarisinya dari sisi ibumu. Saya ingin kamu segera memulai bekerja." Dan saya berkata, "Oke." Jadi ayah saya membawa saya untuk bertemu dengan salah satu temannya bernama Sam. Sekarang, Sam adalah seorang akuntan yang memiliki kantor akuntan dan dengan murah hati memutuskan untuk menjadikan saya asisten pribadinya. Dia tampak seperti boneka beruang, tetapi pria ini istimewa. Saat saya melihat dia dan dia melihat saya, dan kemudian dia mengatakan hal yang paling menakutkan yang pernah dia katakan. He said, son, I see something in you, but I don't know what it is. If you decide to work with me, I can help you find that something. And I was like, whoa, that's the first time in my whole life somebody has ever told they see something in me. And I started working with Sam. And every day after work, he used to tell me stories about the world, about history, about culture, about philosophy. And it was much more interesting than what I learned in school. And I discovered I can read. And I started reading. Nah, aku melihat sesuatu di dalam dirimu, tetapi aku tidak tahu apa itu. Jika Anda memutuskan untuk bekerja dengan saya dapat membantu Anda menemukan sesuatu itu. Dan saya seperti, wow, itu pertama kalinya dalam seluruh hidup saya, ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka melihat sesuatu di dalam diri saya, dan akhirnya saya mulai bekerja dengan Sam. Dan setiap hari sepulang kerja, dia biasanya bercerita tentang dunia, tentang sejarah, tentang budaya, tentang filsafat, dan itu jauh lebih menarik dari apa yang saya terima di sekolah. Dan saya menemukan saya bisa bermimpi dan saya mulai bermimpi lagi, para hadirin. After 1 year, I went back into high school, completed my exam, and went to college. After successfully completing college, I found a great girl, but not a job. I didn't know what I wanted to do with my life. Have you ever had that thought? Setelah 1 tahun, saya kembali ke sekolah menengah atas. Saya menyelesaikan ujian dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah berhasil menyelesaikan kuliah, saya menemukan seorang gadis yang hebat, tapi bukan pekerjaan. Saya tidak tahu apa yang saya ingin saya lakukan dalam hidup saya. Apakah Anda pernah mengalami masalah yang sama? And when you're lost, it's difficult to feel special. So I went back. And I said, Dad, I feel lost. He said, you are in your mother. So my dad introduced me to this strange club that had a strange name. Strange people. Talking. On the first meeting, they told me to do something called a tabletop. I aced it. But while I was speaking, I see a strange man came to the back room, sitting. The unfailing quality of kindness. As soon as I finished, he walked up to me, looked me dead straight in the eye, and said, son, I see something, but I don't know what it is. If you come here twice a month,
maybe we can find that something. Dan ketika Anda tersesat, sulit untuk merasa istimewa. Jadi saya kembali ke ayah saya yang keren dan berkata, "Ayah, aku tersesat." Dan dia berkata, "Kamu seperti ibumu." Jadi ayah saya memperkenalkan saya ke klub aneh yang memiliki nama aneh dengan orang-orang yang aneh dan berbicara. Pada pertemuan pertama, mereka menyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang disebut table topic. Saya berhasil, tapi ketika saya berbicara, saya melihat seorang pria aneh duduk di barisan belakang, rendah hati, sederhana, dan kilat kebaikan yang terlihat di matanya. Segera setelah saya selesai, dia berjalan ke arah saya, menatap langsung ke arah mata saya dan berkata, "Nah, aku melihat sesuatu dalam dirimu, tapi aku tidak tahu apa itu. Jika kamu datang ke sini 2 kali sebulan, mungkin kita bisa menemukan sesuatu itu." And ladies and gentlemen, I discovered I could speak, and I love speaking. And that led me to become a teacher. I know what it's like not to have enough money. I know what it's like to be boring, and it's not enough. Sometimes, I wake up and ask, "What is that?" She says, "I saw something in you." Dan hadirin sekalian, saya menemukan saya bisa berbicara dan saya suka berbicara. Dan itu membawa saya untuk menjadi seorang guru. Saya tahu bagaimana rasanya tidak memiliki uang yang cukup di rekening bank. Saya tahu bagaimana rasanya khawatir ketika tagihan mulai masuk. Dan terkadang di tengah malam, saya membangunkan istri saya yang cantik dan bertanya kepadanya, "Sayang, kenapa kamu menikah denganku?" Dan dia berkata, "Aku melihat sesuatu dalam dirimu, tapi aku masih tidak tahu apa itu." But I still don't know what it is. Ladies and gentlemen, today I'm a dreamer, I'm a speaker, and I learned the unfailing quality of unconditional love from my wife. I was broken. I've been broken, lost, and broke many times in my life. But the people in my life were able to reach into the trash can and make me whole. If it was up to me, I would have never been able to do it. This is why you have great people in your life. No matter how broke, how lost, or how broken you become. When I look at you, I see something. But I don't know what it is. Hadirin sekalian, hari ini saya adalah seorang pemimpi. Saya seorang pembicara dan saya belajar kualitas cinta tanpa pamrih dari istri saya. Saya hancur dan saya telah rusak, hilang dan hancur berkali-kali dalam hidup saya. Tetapi orang-orang dalam hidup saya dapat menjangkau ke tempat sampah dan membuat saya utuh kembali. Jika terserah saya tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dan inilah mengapa jika Anda memiliki orang-orang yang hebat dalam hidup Anda, tidak peduli seberapa bangkrut, seberapa hilang, dan seberapa hancur Anda, mereka dapat menyatukan Anda kembali. Para hadirin, saat aku melihatmu, aku melihat sesuatu di dalam dirimu, tapi aku tidak tahu apa itu. Serah kamu. Thank you.